Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Loir, kelas 6 Ibnu Qayyim. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Pak Guru, Pak Wajito, yang akan belajar bersama menemani anak-anakku semuanya yang cantik-cantik soleh-soleha. Mudah-mudahan tetap semangat. Semangat belum? Semangat, Pak. Baik, biar lebih afdolnya lagi pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru absen dulu ya sebelum berdoa. Mana ketua kelasnya? Ada, Pak. Alhamdulillah. Ada Lita ya? Kemarin saya ketemu ibunya di pasar. Alhamdulillah sudah ada. Ada Siti Hotima. Ada, Pak. Ada Heni. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan Novi sebagai ketua kelas memimpin doa belajar hari ini. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru ingatkan untuk selalu menjaga diri kita dari protokol kesehatan ya, COVID-19. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dapat terhindar dari virus tersebut. Ya, tetap lakukan prokes 3 atau sekarang sudah 5M ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, terus memakai Masker. menghindari kerumunan. Anak-anakku jika keluar rumah tidak penting, harap di rumah saja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, untuk itu Pak Guru, sebelum memulai lanjutkan, mari kita sama-sama nyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Ada yang sudah hafal? Belum, Ya, Pak. Ya, untuk kelas 5-nya mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mencoba untuk memberikan pelajaran ini. Nah, kenapa menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa? Demi sekarang masuk bulan Agustus, tetap menjaga nasionalisme ya, saling jaga persatuan. Nah, baik anak-anakku semuanya. Nah, sebelum masuk tema kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dan juga nanti kalian dapat membuat kesimpulan, Pak Guru tanyakan dulu ya pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat di rumahnya ada tanaman apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan tanaman yang ada di rumah? Janda bolong, Ya, Pak. Pak. Ya, silakan. Ada pohon Siti. mangga, Pak. Pohon mangga, bagus. Ada Saya, pohon Pak. papaya, Jambu. Pak. Pohon jambu. Heni ada pohon apa di rumahnya? Pak. Ada rumput, Pak. Ada rumput, ya Allah. Sudah dibersihkan belum rumahnya? Rumput hias, mungkin rumput hias ya, rumput hias. Kalau rumput alang-alang tolong dibersihkan, nanti bisa jadi sarang hewan-hewan liar seperti tikus, ular dan lain-lain ya. Alhamdulillah Ya, di rumahnya aman. Pak Guru ingatkan untuk senantiasa motivasi kalian ya, bahwa menanam tanaman dengan baik di rumah itu bisa memberikan udara sejuk untuk kalian. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran hari ini tidak terlepas dari itu, di mana nanti kalian bisa tahu perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan secara vegetatif. Nah, nanti juga bisa tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak itu secara baik melalui vegetatif, kemudian ada perkembangbiakan generatif. Pada pertemuan sebelumnya dapat kalian bandingkan dengan perkembangbiakan vegetatif. Dan juga nanti kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil kegiatan hari ini. Nah, juga ada nanti membuat mind map. Ada yang sudah pernah buat mind map? Belum, Pak. Nah, ini proyek kita hari ini. Kita belajar sama-sama ya. Nanti dari kegiatan proyek kita bisa membuat mind map atau peta konsep apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba Pak Guru akan lihatkan video. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak,
makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies Volvox. Dia tadi perkembangbiakan
Secara vegetatif, kita belajar Oh iya. berkembangbiakan tumbuhan sambil melihat-lihat tanaman yang ada, Berkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ayo, mari kita hafalkan. Oke, Ya, Pak Guru. dari hasil video tadi akan Pak Guru berikan sebuah kegiatan. Nanti akan beberapa pertanyaan yang kalian harus diskusikan bersama teman-teman kalian. Nah, tadi ada apa itu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ada yang coba ingat-ingat ya. Yang kedua, ketika ayah bunda kalian memiliki tanaman, bagaimana sih tanaman itu kok bisa bertambah banyak dan juga subur? Yang ketiga, silakan diskusikan dengan lembar LKP yang sudah Bapak Guru berikan di WhatsApp grup. Nah, bentuknya seperti ini. Silakan, ada yang ingin mempresentasikan? Silakan, Siti. Coba. Baik, Pak Guru, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Ya. Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan yang secara Pertanyaan nomor 2 tadi, siapa yang masih ingat? Nah, coba Lita, apakah di rumah kamu, ayah bunda kamu menanam tanaman? Iya, Pak. Ya, nah kok bisa tambah banyak ya? Tanamannya bertambah banyak dan juga bertambah subur. Penyebabnya apa? Coba kamu sampaikan. Karena berkembang biak secara vegetatif, Pak. Terus kenapa bisa bertambah subur? Karena dirawat setiap hari. Iya, rajin tidak merawatnya. Heni, ada tanggapan? Benar tidak? Bahwa itu tanaman supaya subur dirawat, diberi pupuk. Iya Pak, kalau tidak dikasih pupuk, dia nanti kekeringan Pupuknya Pak, kurus. akan ada sebuah proyek yang mana itu membuat mind map atau peta konsep. Nah, langkah-langkahnya pertama, tadi kalian pertama buat dulu ide ya. Ide itu utamanya tentang tadi apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan juga generatif. Generatif. Setelah kalian menentukan idenya tadi, kalian buat cabang-cabang. Biasanya ada pakai garis lurus, pakai penggaris ya. Tentukan berapa cabang. Mulai tadi dari apa? Satu, pengertian. Kemudian apa? Yang kedua, cabang keduanya, misalnya tanamannya apa? Ya. Kemudian berikan kata kunci. Nah, kata kunci di sini berupa kata-kata ringkas sederhana. Tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu sampai satu paragraf. Karena di sini adalah peta konsep. Konsep-konsep atau materi inti yang telah kalian dapatkan tadi. Nah, setelah itu beri warna. Sehingga nanti hasil peta konsep mind map kalian itu jadi hasil yang bagus. Nah, yang terakhir masukkan gambar pendukung. Tadi ada mangga, ada yang menyebutkan stroberi. Yang bisa gambar silakan beri gambar. Yang belum bisa tidak apa-apa, beri sebuah warna yang menarik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nanti silakan kerjasama dengan teman kelompoknya berdua ya. Nah, yang harus kalian ingat ketika membuat proyek ini adalah harus ingat waktu pengerjaannya. Tidak boleh melebihi batas waktu yang telah Pak Guru tentukan. Kemudian jenis-jenisnya. Nah, penilaiannya tidak hanya yang paling bagus gambarnya, paling bagus kata-katanya, juga kerjasama. Itu tadi harus yang harus kalian ingat ya. Nah, berikutnya dalam peta konsep tadi harus ada namanya kesimpulan. Nah, itu ada ringkasan sederhana tentang distribusi atau kegiatan memasukkan kata-kata berkaitan dengan perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif. Nah, masukkan kata-kata kesimpulan hasil diskusi kalian tadi. Membuat sebuah kesimpulan. Tadi ada video panjang jagung. Di sini ada sederhana ya. Contoh paragrafnya. Nah, di sini tentukan ide pokoknya. Ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat pertama. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Coba bisa bantu ide pokoknya apa? Novi? Jagung Merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Bagus. Kesimpulannya apa, Siti? Jagung sangat penting di Indonesia. Nah, bagus. Nah, ini kalimat ini yang sederhana ini kalian masukkan di nanti mind map. Nah, ini laporan proyeknya. Sudah Pak Guru share di grup WhatsApp. Nanti silakan dibuat dan tempelkan di sini dari peta konsep kalian ya. Ya, Pak. Nah, Pak Guru beri waktu untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan dan juga Pak Guru tetap memonitor. Tolong diaktifkan kameranya ya.
Ya, Pak. Ya, Pak. presentasinya. Nah, ini kelompok siapa tadi nih? Sudah ada berapa contoh? Nah, ini contoh dari mind mapping milik Siti. Nah, kelompoknya Siti dan Heni. Coba nanti kelompoknya Novi dan Nilta menanggapi ya. Silakan Ya, Pak. Heni dan Siti untuk menyampaikan presentasinya. Baik, Ayo, Pak. Siti. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan mapping kelompok saya. Ya, Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara bagus sekali. Terima kasih Siti atas penjelasannya. Ada Kasih, masukan Pak. dari Novi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Siti dan Heni sudah berani mempresentasikan. Tanggapan dari Lita dan Novi bisa? Tanggapannya apa mengenai presentasi dari teman kelompok Ya, lain? Pak. Ya, silakan. Pak. Yang generatif. Yang generatif juga ada yang buatannya, Pak. Karena Iya. ada bunga yang tidak sempurna. Baik, nah kita pengetahuan hari ini Pak Guru berikan LKPD ya dalam bentuk Google Form ya. Silakan. Ya, Pak. Ini merupakan penguatan. Silakan kalian isi di rumah. Di situ juga sudah ada soal-soalnya. Ya, ini kegiatan kalian. Atau bisa juga di barcode langsung di layar kalian ya. Nah, ini bentuk seperti ini. Silakan nanti isi nomor absen kalian berapa, nama, kemudian kelas. Jangan lupa kelasnya ya. Di situ ada 4 kelas. Dan sampai kalian salah memilih kelas nanti nilainya bisa kemana-mana. Tidak masuk di kelas Bapak. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada gambar nanti di LKPD itu gambar. Ini merupakan termasuk geragi, stek atau populasi. Nah, silakan. Kalau yang ini jawabannya apa? Coba Lita, tahu tidak perkembangbiakan secara apa? Geragi, stek atau populasi? Stek, Pak. Stek. Bener Heni, ini stek? Geragih, Pak. Geragi beda-beda. Siti. Oh, beda-beda ya akhirnya ya. Cek, Pak. Stek. Ya, Ya. Novi. Jangan sampai okulasi lagi nih. Stek, ya. Jadi stek ya, benar sekali, bagus. Kalian semua hebat-hebat menjadi anak yang pintar. Nah, ada yang menyimpulkan hari ini tentang apa? Kegiatan kita hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Kesimpulan adalah sebuah gagasan yang terdapat akhir teks atau pembicaraan. Itu ya, Pak. Iya, bagus. Terus Lita, bagaimana cara membuat kesimpulan? Cara membuat kesimpulan, yang pertama membaca teks dengan seksama, yang Ya, kedua menentukan kalimat utama, yang ketiga menyusun kalimat kesimpulan. ya bagus. Ini juga penting dalam membuat mind mapping ya. Kemudian Novi, silakan. Apa itu yang ketiga? Kalian bisa mengetahui apa? Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan terjadi secara vegetatif, yaitu tanpa melalui perkawinan. Ya, bagus. Yang terakhir, Siti. Vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Iya, bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah penilaian kita hari ini cukup sudah selesai dari Pak Guru. Kalau ada salahnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan semuanya sehat Ya, Pak. selalu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa setelah belajar. Kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri. Asri Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.